Shalom umat Tuhan yang terkasih, berjumpa lagi dalam program Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Francisca Dia Aprila. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika diminta untuk menggambarkan seperti apa kehidupan ini, maka saya akan selalu memilih untuk menggambarkan kehidupan ini seperti sebuah perjalanan atau pesiarahan. Nah, di dalam perjalanan atau pesiarahan itu tentu kita akan menemui suka, bahagia, tawa, tetapi juga kita akan menemui duka, kesulitan, mara bahaya, dan juga mungkin tekanan-tekanan kehidupan. Nah, andaikan saja kehidupan kita seperti perjalanan tersebut, maka tak mudah ketika menjalani kehidupan rumah tangga yang mungkin penuh dengan pergumulan, kehidupan perekonomian dan pekerjaan yang tidak juga kunjung menemukan jalan keluar, dan juga mungkin masalah di dalam anak-anak kita, di dalam cara mendidik, juga di dalam mereka menjalani proses pendidikannya. Nah, biasanya di dalam kesulitan itu kita tentu sangat-sangat mengharapkan pertolongan dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah memohon kepada Allah, kita sudah berlutut di hadapannya, berdoa, meminta pertolongan Allah, dan bahkan mungkin ada juga yang sampai bernazar di dalam setiap doanya, dan ternyata setiap doa kita, setiap rintihan dan keluhan kita di hadapan Allah tidak kunjung menemukan jalan keluar, atau kita tidak kunjung merasakan pertolongan dari Allah. Maka apa yang menjadi respon kita? Biasanya kita mungkin akan berputus asa, kita mungkin akan kecewa, kita juga mungkin akan mengharapkan pertolongan-pertolongan dari yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 121 tadi menurut saya sangat menarik ketika kita mencoba untuk merefleksikan pertolongan Allah. Nah, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, di dalam ayat yang pertama dan juga kedua, saya bacakan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ingat, gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ternyata pemazmur ini juga melakukan perjalanan, ya, melakukan perjalanan menuju Yerusalem, dan biasanya mereka akan melewati padang pasir yang tentu bahaya sekali, penuh dengan ketidakpastian, bisa juga dirampok di perjalanan, bertemu dengan hewan buas, dan juga keadaan yang tidak stabil, kondisi alam yang tidak stabil saat itu. Nah, mereka menemui kesulitan di sana. Dan di dalam kecemasan itu, pertama kali apa yang mereka lakukan? Mereka melayangkan mata ke gunung-gunung. Nah, Bapak Ibu, sangat wajar ketika mereka jauh dari bait Allah, maka tempat terdekat yang menurut mereka di sana ada Allah adalah gunung-gunung. Nah, tetapi yang menarik justru di ayat yang kedua ditimpali, ternyata pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah sebuah transformasi iman menurut saya, di mana ketika pemazmur mungkin berpikir bahwa pertolongannya hanya ada atau datang dari Allah yang ada di gunung,
ternyata pertolongannya adalah sungguh-sungguh dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan tidak terbatas pada tempat di gunung, Tuhan juga tidak terbatas atau dibatasi di dalam pola pikir manusia, dan Tuhan juga tidak dibatasi di dalam cara dan kehendak manusia. Tetapi Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi adalah Tuhan yang sangat-sangat besar dan berkuasa. Ia sangat-sangat berkuasa untuk hadir dimanapun, di tempat yang Ia mau, dengan cara yang Ia mau. Nah, mungkin kita tidak kunjung merasakan pertolongan Tuhan. Padahal kalau kita mau merefleksikan, jangan-jangan kita sudah dan sedang ditolong oleh Tuhan saat ini. Tetapi kita yang menutup hati untuk tidak mau merasakan pertolongan dari Allah. Kita terus merasa, oh kayaknya Allah belum menolong saya, kayaknya Allah belum menolong saya. Padahal mungkin sudah, tetapi dengan cara yang berbeda dari apa yang kita mau. Cara yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Tempat atau sarana yang berbeda dari apa yang kita kehendaki. Ingat, Dialah pencipta langit dan bumi, maha besar dan berkuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman ini menjadi sangat indah untuk kita refleksikan bahwa the wild God, Allah yang luar biasa itu, tidak bisa kita atur dengan cara dan pola yang kita inginkan. Ia ada di samping kita. Ia bisa juga menolong kita melalui orang-orang di sekitar kita. Bisa juga menolong kita melalui setiap peristiwa yang kita alami. Pertanyaannya, maukah kita merasakan dan sungguh-sungguh mau membuka mata kita yang selebar-lebarnya untuk melihat pertolongan dari Allah? Ada satu kisah juga yang menjadi tradisi di suku Indian. Jadi ada anak laki-laki yang dewasa, dia dibawa ke hutan dengan ditutup matanya dan dia ditinggal di sana. Nah, kalau saya menjadi anak laki-laki itu, maka saya akan ketakutan. Saya akan mengharapkan pertolongan dari keluarga saya atau orang terdekat. Saya mau ayah saya atau keluarga saya ada di samping saya, menemani saya. Tetapi tidak demikian dengan tradisi di suku Indian itu. Nah, anak ini harus melewati sepanjang malam sendirian dan dia tidak boleh berteriak atau menangis. Karena itu adalah salah satu ujian kalau dia mau lolos menjadi pria yang dewasa. Nah, ternyata dia malam itu bisa melewati ujian tersebut dengan baik dan pagi pun datang. Dia tidak menyangka ketika pagi terang, dia melihat ada ayahnya dari kejauhan yang ternyata sepanjang malam menjaga dia dari kejauhan. Nah, Bapak Ibu, lagi-lagi caranya berbeda, tetapi pertolongan itu tetap ada. Lagi-lagi caranya tidak seperti yang anak itu inginkan, atau kalau kita menjadi anak itu tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi ternyata pertolongan itu tetap ada dengan pola-pola yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka mari kita tetap percaya dan membuka hati seluas-luasnya pada pertolongan Allah dan mensyukuri setiap pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Allah karena Engkau sungguh senantiasa menolong kami di dalam setiap kesulitan hidup kami. Walaupun saat ini kami menutup hati, mengeraskan hati untuk tidak percaya akan pertolongan Allah karena tidak sesuai dengan cara yang kami mau. Tolonglah kami supaya kami mau untuk membuka hati kami dan merasakan pertolongan Allah sekecil apapun di dalam kehidupan kami, dengan cara-cara yang sederhana di dalam kehidupan kami, untuk kami supaya mampu mengimani bahwa kami memiliki Allah yang sungguh-sungguh maha besar dan maha kuasa di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Amin.
Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.